Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 oleh Sylvia Handayani, calon guru penggerak angkatan 10. Nah, kali ini saya akan membuat tugas demonstrasi kontekstual penyelesaian masalah murid menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ialah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang jauh lebih baik. Kasus pertama, penyelesaian masalah murid dengan menggunakan restitusi segitiga. Pada saat proses pembelajaran, tepatnya pada saat kerja kelompok, ada seorang murid yang makan di dalam kelas tanpa ada rasa bersalah. Tentunya hal tersebut melanggar salah satu keyakinan kelas. Sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Udah jaga nih, udah istirahat. Tahu juga kenapa ibu panggil juga pada jam istirahat. Kenapa? Saya tadi makan di kelas. Makan di dalam kelas. Iya, sebenarnya makan adalah kebutuhan kita sebagai manusia. Nah, bukan hanya kita, hewan, tumbuhan juga memerlukan makan untuk bertahan hidup. Namun kita harus tahu kapan, di mana, dan waktu yang tepat untuk kita makan. Nah, kira-kira dia, apakah makan di dalam kelas adalah perbuatan yang baik atau tidak? Tidak. Nah, Dija masih ingat keyakinan kelas kita apa saja? Masih. Di antaranya, yang pertama, berkata jujur. berkata jujur. Makan dalam kelas. Iya, terus Hadir tepat waktu. ada tepat waktu dan lain-lain. Ada berapa keyakinan kelas kita, Dija? 8. Di antara 8 keyakinan kelas kita itu ada tidak makan di dalam. Kelas. Apakah perilaku Dija tadi makan dalam kelas termasuk keyakinan kelas kita? Tidak. Karena keyakinan kelas kita tidak boleh makan di dalam kelas. Kenapa Dija makan di dalam kelas tadi? Saya belum sarapan pagi, Bu. Belum sarapan pagi. Kenapa belum sarapan pagi? Telat bangun. Telat bangun. Semalam jam 8 malam. Jam 11, Bu. Jam 11 malam. Nah, bangunnya tadi berapa? 7. Jam 7. Berarti tidak sholat subuh. Nah, mulai besok kalau tidurnya harus cepat. Anak-anak itu, anak sekolah itu tidurnya paling cepat 9, boleh di bawah jam 9. Tidak boleh lewat dari jam 10. Jam 10 Dija, apalagi jam 11. Tidak boleh Dija ya. Nah, kenapa harus cepat tidur? Supaya cepat bangun pagi, sehingga Dija tidak telat ke sekolah. Kira-kira Dija, apa Dija bisa untuk merubah perilaku Dija tidak makan di kelas lagi? Besok, Bu. Besok janji tidak makan dalam kelas lagi. Ya. Nah, besok ke sekolah harus sarapan dulu. Kenapa Dija harus sarapan ke sekolah? Supaya tubuhnya berenergi, supaya tidak ngantuk ke sekolah. Jadi kita harus sarapan pagi. Sarapan paginya itu boleh kue atau nasi ya. Jadi ketika Dija sampai ke sekolah tidak lagi makan di dalam kelas. Jam istirahat boleh makan di dalam kelas, tapi pada saat proses pembelajaran tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, janji ya, berarti Dija mulai besok tidak lagi melanggar keyakinan kelas kita ya Dija. Nah, Ibu guru yakin Dija akan menjadi anak yang pintar, bertanggung jawab, memiliki perilaku yang baik, dan suatu saat nanti Dija pasti akan menjadi orang yang sukses. Oke? Setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan, pasti pernah memiliki kesalahan, tetapi kita tidak boleh harus salah terus, nggak boleh. Harus kita perbaiki. Oke? Dija mau memperbaiki kesalahannya? Mau. Berarti mulai besok apa? Tidak apa lagi? Oke. Janji ya? Udah janji tadi? Oke, kalau gitu Dija boleh istirahat kembali. Selanjutnya, kasus 2 juga menggunakan segitiga restitusi sebagai berikut.
Pada kasus kedua ini, ada beberapa murid yang memakai sendal ke sekolah. Tentunya hal ini melanggar keyakinan sekolah, yaitu disiplin dan memiliki rasa bertanggung jawab. Sebagai seorang guru, saya ingin anak saya menjadi anak yang memiliki akhlak yang baik dan memiliki karakter profil Pancasila yang baik juga. Saya merasa saya harus menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Resti, Azwan sama Arsya udah jajan? Udah makan? Udah. Nah, Resti tahu kenapa ibu panggil ke sini? Nggak tahu? Nggak tahu. Kalau Azwan tahu? Nggak juga tahu? Iya. Kalau Arsya tahu? Kenapa? Enggak pakai sepatu. Nah, ibu memanggil anak ibu ke sini karena anak-anak ibu ini tidak memakai sepatu, tetapi memakai apa? Sendal. Apakah memakai sendal ke sekolah perbuatan yang baik? Tidak. Nah, sebenarnya setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan. Tapi kesalahan itu harus kita perbaiki. Azwan kenapa nggak pakai sepatu? Kaos kaki nggak ada. Kalau Arsya kenapa nggak pakai sepatu? Ada sepatu tapi malas pakai, panas kakinya. Oh, kalau Resti nggak juga ada kaos kaki. Berarti sama kali ya, ada pakai kaos kaki. Nah, Resti karena tidak ada kaos kaki. Azwan tidak juga ada kaos kaki. Kalau Arsya tidak ada kaos kaki. Ada sepatu, ada kaos kaki, tapi panas. Nah, kalau misalnya pakai sendal Azwan, kalau misalnya pakai sendal ke sekolah, apakah itu perbuatan baik atau tidak? Arsya, perbuatan baik atau tidak? Resti, perbuatan baik atau tidak? Tidak. Kenapa kita harus memakai sepatu, Azwan? Kenapa kita harus pakai sepatu ke sekolah? Supaya terhindar dari bahaya. Kalau misalnya di jalan itu nanti ada pecahan kaca, duri, maka kalau kita pakai sendal pasti kena, ya kan? Pasti tembus. Kalau misalnya sepatu tidak akan tembus karena tapak sepatu itu keras, ya kan Azwan? Nah, apakah Azwan, Arsya, sama Resti masih ingat keyakinan sekolah kita apa? Salah satunya adalah disiplin. Kalau misalnya Arsya sama Azwan sama Resti ke sekolah itu pakai sendal, apakah itu disiplin atau tidak? Tidak disiplin kan? Jadi besok harus memakai sepatu. Supaya apa? Supaya ganteng, supaya cantik, supaya rapi, bersih, ya kan? Nah, kira-kira Azwan, Arsya sama Resti, kira-kira kapan anak ibu nih mau mengikuti keyakinan sekolah kita? Kapan? Besok? Arsya kapan? Besok? Azwan kapan? Besok juga? Nah, besok harus memakai sepatu. Kalau misalnya tidak ada kaos kaki, maka kaos kakinya dibeli. Kan udah ada kan bantuan dari sekolah kan? Fit dapat kan? Dapat bantuan kan? Maka belikan ke kaos kaki. Ya, dengar Azwan, Arsya sama Resti, dengar. Nah, karena ibu yakin anak ibu ini adalah orang yang baik, budinya baik, perilakunya baik. Suatu saat nanti anak-anak ibu pasti menjadi orang yang sukses. Kalau misalnya Azwan pakai sepatu pasti tambah ganteng, ya kan? Nah, maka besok janji besok pakai sepatu. Janji. Azwan janji. Resti janji. Nah, besok tidak ada lagi ibu lihat pakai sendal. Nah, ini apalagi sendalnya ini tipis kan? Nanti kena paku, kena pecahan kaca, kena lah kaki Arsya ini berdarah. Ya, oke? Tes dulu. Tanggapan murid saya tentang penyelesaian masalah melalui segitiga restitusi adalah sebagai berikut. Tadi saya membuat kesalahan, tapi saya tadi berdiskusi dengan Bu Pia. Saya senang sekali Bu Pia tidak memarahi saya. Ibu Pia menasihati saya dengan baik. Mulai dari besok saya tidak akan membuat kesalahan lagi. Dadah, terima kasih Bu Pia.
Apa yang mau Resti katakan? Senang Resti tadi berdiskusi dengan ibu. Nah, terus Resti mau mengatakan apa? Resti senang diskusi dengan Ibu Via. Saya besok akan pakai sepatu. Mantap. Terus? Terima kasih Bu Via. Sama-sama Resti. Peluklah ibunya. Nggak mau Resti ngomong sendiri. Malu Resti. Oke deh. Mana mantapnya? Terima kasih telah menyaksikan video saya. Teruslah bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.